Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Nugraha, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di video ini saya ingin menjelaskan teori sewa tanah atau land rent yang dikemukakan oleh David Ricardo, di mana teori ini berasumsi pada lahan yang pemanfaatannya sebagai lahan untuk pertanian. Jadi menurut David Ricardo, terdapat beberapa jenis tanah, yaitu tanah yang subur dan tanah yang kurang subur. Nah, tanah yang subur ini memiliki produktivitas yang tinggi dan membutuhkan biaya rata-rata dan biaya marginal yang rendah untuk menghasilkan satuan unit produksinya. Dan sebaliknya, tanah yang kesuburannya rendah membutuhkan biaya yang tinggi pula untuk mengolah tanah tersebut. Dan keuntungan per hektar tanah itu juga semakin kecil pula. Jadi sewa tanah yang lebih subur lebih tinggi dibandingkan sewa tanah yang kurang subur, karena dilihat dari keuntungan yang didapat oleh si penyewa tanah. Lalu penerapan teori sewa tanah David Ricardo ini untuk masa modern saya rasa masih kurang tepat, karena untuk masa modern ini penentuan sewa tanah tidak hanya dinilai dari faktor kesuburannya, tapi juga faktor dekatnya tanah itu dengan pusat perekonomian atau pasar, adanya fasilitas listrik atau tidak, teraksesnya jalan atau tidak. Jadi apakah tanah yang subur itu yang jaraknya dekat dengan pasar dan yang jauh dengan pasar akan sama sewanya? Tentu saja berbeda, karena semakin jauh dari pasar maka semakin mahal biaya transportasinya. Jadi teori sewa tanah David Ricardo ini saya rasa masih kurang relevan untuk diterapkan di masa modern ini. Saya rasa cukup sampai sekian saja penjelasan mengenai teori sewa tanah dari David Ricardo ini. Apabila ada salah dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.